Ingat, bagaimana McEnroe menyalahkan segala hal yang dianggap membuatnya kalah dalam setiap pertandingan. Temperamennya kadang dingin, kadang panas, ada kalanya dia cemburu, ada kalanya dia bingung, dan dia seringkali merasa kacau. Tetapi seperti diungkapkan Billie Jean King, sifat khusus seorang juara adalah kemampuan untuk menang ketika segalanya tidak berjalan baik. Ketika Anda tidak bermain dengan baik dan emosi Anda sedang kacau, inilah cara dia belajar memahami arti menjadi seorang pemenang. Waktu itu, King berada di babak final Forest Hill melawan Margaret Smith yang kemudian menjadi Margaret Smith Court, yang sedang berada di puncak kehebatannya. King telah bermain lebih dari 12 kali dan ia hanya kalah sekali. Pada babak pertama, King bermain sangat menakjubkan. Dia tidak pernah kehilangan bola dan mengembangkan permainan yang cantik. Tiba-tiba babak tersebut berakhir dan Smithlah yang jadi pemenangnya. Pada babak kedua, King lagi-lagi memimpin pertandingan dan berusaha keras untuk memenangi babak tersebut. Sebelum King sadar, Smith sudah memenangi babak dan sekaligus pertandingan tersebut. Awalnya, King merasa bingung. Dia tidak pernah mengembangkan permainan sebaik ini dalam pertandingan penting lainnya. Tetapi kemudian, dia mendapatkan momen eurikanya. Tiba-tiba dia memahami arti seorang pemenang. Seseorang yang dapat menaikkan tingkat permainannya pada saat yang tepat ketika pertandingan sedang dipertaruhkan. Tiba-tiba mereka tampil 3 kali lebih tangguh. Jackie Joyner Kersee juga telah mendapatkan momen Eureka. Dia baru berusia 14 tahun ketika mengikuti kompetisi heptathlon di Olimpiade Junior AAO. Kini segalanya bergantung pada perlombaan terakhir. Lari 800 meter. Perlombaan yang dia takutkan, dia sudah kehabisan tenaga dan harus bersaing melawan pelari jarak jauh senior yang kecepatannya tidak pernah dapat dia tandingi. Dia melakukannya kali ini. Saya merasakan semacam ketinggian. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menang jika saya benar-benar menginginkannya. Kemenangan itu menunjukkan bahwa saya tidak hanya dapat berkompetisi dengan para atlet terbaik di negeri ini, tapi saya juga menghendaki kemenangan atas diri saya. Lantaran sering disebut sebagai pemain sepak bola perempuan terbaik di dunia, Maya Hamm mengungkapkan bahwa ia selalu ditanya, "Maya, apa hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola?" Tanpa ragu-ragu dia menjawab, "Ketangguhan mental." Dan maksudnya bukanlah sifat bawaan tertentu. Bila 11 pemain menginginkan kamu kalah, bila kamu letih atau terluka, bila wasit berbalik melawanmu, jangan biarkan semua ini memengaruhi fokusmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu harus mempelajari caranya. Hamm mengungkapkan, ketangguhan mental merupakan salah satu aspek paling sulit dari sepak bola dan sesuatu yang saya perjuangkan dalam setiap pertandingan dan latihan. Apakah Hamm menganggap dirinya pemain terhebat di dunia? Tidak, dan karena itulah ungkapnya, suatu hari nanti mungkin saya akan jadi pemain terhebat. Dalam dunia olahraga, selalu terdapat situasi hidup atau mati yang penuh risiko. Situasi harus dilalui seorang pemain, atau semuanya akan berakhir begitu saja. Jack Nicklaus, pemain golf termasyhur, pernah berkali-kali berada dalam situasi ini dalam karir profesionalnya yang panjang di PGA Tour, di mana turnamen tersebut mengandalkan kemampuan melakukan pukulan prasyarat.
Tebaklah berapa banyak pukulan yang boleh luput. Jawabannya adalah 1. 1. Itulah mentalitas seorang juara. Inilah cara orang-orang yang tidak seberbakat lawan-lawan dapat memenangi pertandingan. John Wooden, pelatih bola basket legendaris, menceritakan salah satu kisah favorit saya. Suatu waktu ketika Wooden masih menjadi pelatih di sekolah menengah, seorang pemain merasa tidak senang karena dia tidak diikutkan dalam permainan-permainan besar. Pemain tersebut, Eddie Pawelski, memohon kepada Wooden agar memberinya kesempatan, dan Wooden pun mengalah. "Baiklah Eddie," ungkapnya, "aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan melawan Fort Wayne Central besok malam." Tiba-tiba tutur Wooden kepada kami. Saya tidak tahu dari mana kata-kata tersebut berasal. 3 tim bertemu dalam sebuah pertempuran memperebutkan juara pertama di Indiana. Salah satunya adalah timnya, dan tim lain adalah Fort Wayne Central, tim yang akan main besok malam. Malam berikutnya, Wooden memberi kesempatan kepada Eddie. Ia membayangkan bahwa Eddie paling-paling hanya akan bertahan 1 atau 2 menit, utamanya karena ia harus berhadapan melawan Armstrong dari Fort Wayne, pemain paling tangguh di negeri tersebut. Tetapi Eddie benar-benar menghabisi Armstrong, ungkap Wooden. Armstrong mendapatkan total nilai terendah sepanjang musim, tetapi selain skor yang ia cetak, pertahanan, kemampuan melakukan rebound, dan kemampuannya mengatur serangan memang luar biasa. Eddie tidak perlu menunggu lebih lama dan disebut sebagai pemain yang paling mahal selama 2 tahun berikutnya. Sifat khusus seorang juara adalah kemampuan menang ketika segalanya tidak berjalan baik, ketika Anda tidak bermain dengan baik, dan emosi Anda sedang kacau. Inilah cara belajar memahami arti menjadi seorang pemenang. Semua orang ini memiliki karakter. Tidak satu pun dari mereka menganggap dirinya sebagai seorang istimewa yang terlahir dengan baik untuk menang. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, belajar mempertahankan fokus di bawah tekanan, dan mengembangkan diri melampaui kemampuan-kemampuan biasa pada saat mereka harus melakukannya. Tetap berada di puncak. Karakter adalah sesuatu yang memungkinkan Anda mencapai puncak dan tetap berada di sana. Daryl Strawberry, Mike Tyson, dan Martina Hingis telah mencapai puncak, tetapi mereka tidak bertahan di sana. Bukankah ini disebabkan mereka mengalami segala macam persoalan pribadi dan luka-luka serius? Ya, demikianlah pula yang terjadi kepada para juara yang lain. Ben Hogan pernah tertabrak Bruce dan hancur secara fisik, tetapi dia mampu kembali berada di puncak. Saya percaya kemampuan dapat mengantarkan Anda ke puncak, ungkap pelatih John Wooden. Tetapi dibutuhkan karakter untuk mempertahankan Anda tetap berada di sana. Begitu mudah untuk mulai memikirkan bahwa Anda dapat menghidupkannya. Secara otomatis, tanpa persiapan yang tepat, dibutuhkan karakter yang sesungguhnya untuk dapat tetap bekerja sama kerasnya, atau bahkan lebih keras. Setelah Anda berada di puncak, bila Anda membaca kisah tentang atlet atau tim yang selalu menang, ingatlah diri Anda. Lebih daripada sekedar kemampuan, mereka memiliki karakter. Mari melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan karakter dan bagaimana mindset tumbuh menciptakannya. Stuart Bedell dan para koleganya mengukur mindset para remaja dan orang-orang yang baru beranjak dewasa berkaitan dengan kemampuan atletik.
Mereka yang memiliki mindset tetap adalah mereka yang percaya bahwa Anda memiliki tingkat kemampuan tertentu di bidang olahraga dan Anda tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah kemampuan tersebut. Agar hebat dalam bidang olahraga, Anda membutuhkan bakat alami. Sebaliknya, orang-orang bermindset tumbuh sepakat bahwa seberapapun baiknya Anda di bidang olahraga, kondisi ini akan selalu meningkat jika Anda bekerja lebih keras untuk mencapainya. Agar sukses di bidang olahraga, Anda harus mempelajari berbagai teknik dan keterampilan, kemudian melatihnya secara terus-menerus. Orang-orang yang bermindset tumbuh adalah mereka menunjukkan karakter atau hati yang paling tangguh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki mental juara. Apa maksudnya? Simak penemuan-penemuan dari para peneliti olahraga di bawah ini. Apa kesuksesan itu? Penemuan 1. Orang-orang bermindset tumbuh menemukan kesuksesan dalam melakukan yang terbaik dalam belajar dan berkembang. Dan inilah yang pasti kami temukan dalam diri para juara. Bagi saya, kesenangan adalah atletik, tidak terletak pada kemenangan, ungkap Jackie Joyner Carson pada kami. Saya mendapatkan kebahagiaan yang sama baik dari proses ataupun hasilnya. Saya tidak peduli dengan kekalahan selama saya melihat adanya perkembangan atau saya merasa telah mengerahkan kemampuan terbaik. Jika kalah, saya akan kembali lagi ke lintasan dan berusaha lebih keras lagi. Gagasan ini bahwa kesuksesan personal tercapai ketika Anda berusaha sekeras-kerasnya untuk menjadi yang terbaik sangat penting bagi kehidupan John Wooden. Bahkan dia mengatakan, ada banyak sekali permainan yang memberi saya kesenangan, seperti halnya 10 pertandingan dalam kejuaraan nasional yang kami menangi. Semuanya kami benar-benar siap dan bermain mendekati tingkat kemampuan tertinggi kami. Tiger Woods dan Maya Hamm adalah dua dari atlet paling kuat yang pernah hidup. Mereka menyukai kemenangan, tetapi yang paling berharga bagi mereka adalah upaya yang mereka lakukan meskipun tidak menang. Mereka bisa bangga hati dengan hal itu. Sedangkan McEnroe dan Bean tidak bisa. Setelah turnamen antar master tahun 1998, Wood merasa kecewa karena tidak dapat mengulangi kemenangan tahun sebelumnya. Tetapi dia merasa cukup senang karena akhirnya bisa masuk 10 besar. Saya memeras handuk hingga kering pekan ini. Saya sangat bangga dengan cara saya bertahan di posisi itu, atau setelah Inggris terbuka, di mana dia meraih juara ketiga. Kadang-kadang Anda mendapatkan kepuasan yang lebih dengan mencetak angka ketika segalanya tidak benar-benar sempurna. Ketika ayunan dan pukulan Anda terasa tidak begitu baik, Tiger adalah orang-orang yang sangat ambisius. Dia ingin menjadi yang terbaik, bahkan terbaik yang pernah ada. Tetapi yang terbaik dari saya itu sedikit lebih penting. Maya Hamm mengungkapkan, setelah menjadi setiap pertandingan atau latihan, jika Anda keluar dari lapangan dan sadar bahwa telah memberikan segala yang Anda miliki, Anda akan selalu menjadi pemenang. Mengapa negara tersebut jatuh cinta dengan tim yang didampingi Hamm? Mereka melihat bahwa kami benar-benar mencintai apa yang kami lakukan dan bahwa kami saling memberikan segalanya yang kami miliki untuk setiap pertandingan. Bagi mereka yang bermindset tetap,
Kesuksesan berkaitan dengan menegakkan superioritas mereka. Murni dan sederhana menjadi seseorang yang lebih berharga dibandingkan menjadi bukan siapa-siapa. Ada saatnya saya akan mengakuinya, ungkap McEnroe. Ketika kepala saya begitu besar sehingga susah melewati pintu, apakah percakapan tentang usaha personal terbaik? Tidak ada. Sebagian orang tidak ingin berlatih, mereka hanya ingin tampil. Sebagian yang lain ingin berlatih ratusan kali lebih dulu. Saya termasuk kelompok yang pertama. Ingatlah bahwa alam mindset tetap. Usaha bukanlah alasan untuk mereka bangga. Dia adalah sesuatu yang menciptakan keraguan atas bakat Anda. Apa kegagalan itu? Penemuan 2. Orang-orang bermindset tumbuh mendapati bahwa kemungkinan justru memberi motivasi. Kemunduran memberi banyak pelajaran. Kemunduran adalah panggilan untuk bangkit. Hanya sekali Michael Jordan mencoba beberapa kembali tampil usaha sungguh-sungguh. Ini terjadi pada saat dia kembali ke Bulls setelah menjalankan tugasnya di bisbol, dan dia memetik himahnya. Bulls tersingkir dalam babak playoff. Anda tidak dapat pergi dan berpikir bahwa Anda dapat kembali dan mendominasi permainan ini. Saya akan mempersiapkan diri secara fisik dan mental sejak sekarang. Kata-kata yang lebih tepat jarang terucapkan. Bulls memenangi gelar juara NBA pada 3 tahun berikutnya. Michael Jordan mengakui kegagalannya. Bahkan dalam salah satu iklan favoritnya untuk Nike, dia mengatakan, "Saya telah gagal melempar lebih dari 9.000 kali. Saya telah kalah dalam hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya melakukan lemparan penentu kemenangannya dan saya gagal." Anda boleh percaya bahwa setiap saat dia kembali dan melatih lemparannya ratusan kali. Berikutnya kisah tentang Kareem Abdul-Jabbar, pemain bola basket hebat yang bereaksi ketika tim bola basket kampus menyatakan lemparan penentuannya tidak sah karena dia melakukan dunk atau dan kemudian menerima bola kembali. Banyak orang beranggapan hal tersebut akan menghentikan langkahnya mencapai kehebatan. Namun dia bekerja 2 kali lebih keras untuk mengembangkan lemparan-lemparan berikutnya. Lemparannya yang secepat kilat, lompatan melambungnya, dan lompatan memutarnya. Dia telah menyerap mindset tumbuh dari pelatih Wooden dan dia menggunakannya dengan baik. Dalam mindset tetap, kemunduran akan menjadi label bagi diri Anda. John McEnroe tidak akan pernah bisa bertahan jika memikirkan kekalahan. Bahkan yang lebih buruk adalah memikirkan kekalahan seorang teman atau kerabatnya. Ini menjadikannya kurang istimewa. Misalnya dia benar-benar sangat berharap agar teman terbaiknya Peter kalah dalam pertandingan final di Maut setelah Peter mengalahkannya dalam putaran sebelumnya. Dia begitu sangat menginginkannya sehingga tidak dapat lagi menyaksikan pertandingan tersebut pada saat yang lain. Dia bermain menghadapi saudaranya Patrick dalam pertandingan final di Chicago. McEnroe berkata pada Patrick, "Tujuan jika kalah darimu, aku akan melompat terjun dari menara Seir." Inilah kisah tentang bagaimana kegagalan motivasi dirinya. Pada 1979,
Dia bermain pada campuran di Wimbledon. Kemudian tidak lagi bermain di ganda campuran selama 20 tahun. Mengapa? Dia dan pasangannya kalah dalam 3 set langsung. Selain itu, McEnroe kehilangan servenya 2 kali, sementara yang lain tidak pernah kehilangan server sama sekali. Itu benar-benar sangat memalukan. Aku katakan karena itulah aku tidak pernah bermain lagi. Aku tidak dapat menanggungnya. Pada 1981, McEnroe membeli sebuah gitar cantik Les Paul berwarna hitam. Pekan itu dia berangkat untuk menyaksikan permainan Buddy Guy di Checkerboard Lounge di Chicago. Alih-alih merasa terinspirasi dan mengambil banyak pelajaran atau latihan, McEnroe malah pulang ke rumah dan menghancurkan gitarnya berkeping-keping. Sekarang kisah tentang bagaimana kegagalan motivasi Sergio Garcia, anak emas lain yang memiliki beragam persoalan mindset. Garcia pernah mengharu biru dunia golf dengan pukulan-pukulannya yang hebat serta gayanya yang menarik dan jantan. Dia tampak seorang Tiger muda, tetapi ketika penampilannya merosot, daya tariknya pun ikut merosot. Dia memecat caddy satu demi satu, menyalahkan mereka atas segala hal yang berjalan salah. Bahkan dia pernah menyalahkan sepatunya ketika tergelincir dan kehilangan satu pukulan untuk menghukum sepatunya. Dia melemparkannya dan menendangnya. Sayangnya dia juga hampir memukul panitia. Semua ini adalah pertanda yang sangat jelas tentang kegagalan mindset tetap. Bertanggung jawab atas kesuksesan. Penemuan 3. Orang-orang bermindset tumbuh dalam dunia olahraga atau seperti dalam ujian kimia para pradokter di awal buku ini. Bertanggung jawab atas proses-proses yang membawa kesuksesan dan mempertahankannya. Bagaimana bisa keterampilan Michael Jordan tidak tampak menurun seiring dengan bertambahnya usia? Tentu saja, dia kehilangan sebagian stamina dan ketangkasannya, tetapi sebagai kompensasinya, dia bekerja lebih keras untuk membiasakan gerakan-gerakannya, seperti lemparan dengan lompatan memutar dan lompatan melambungnya yang termasyhur. Dia masuk ke liga bola basket sebagai slam dunker dan dinobatkan sebagai pemain paling sempurna yang pernah menyemarakkan permainan tersebut. Woods juga bertanggung jawab atas proses tersebut. Golf mirip dengan seorang kekasih yang pantang menyerah. Ketika Anda berpikir telah menaklukkannya, tentu saja dia akan meninggalkan Anda. Butch Harmon, seorang pelatih termasyhur, mengatakan, pukulan golf hampir tidak berhubungan dengan disiplin olahraga. Pukulan-pukulan paling andal hanya dapat diulang secara relatif. Pukulan tersebut tidak pernah berhenti berkembang. Oleh karena itu, bintang golf terhebat sekalipun hanya menang pada waktu tertentu dan tidak mungkin menang dalam periode yang lama, atau terjadi kepada Woods pada musim pertandingan 2003 dan 2004. Dan inilah sebabnya bertanggung jawab atas proses menjadi demikian penting. Dengan pikiran semacam ini, ayah Tiger merasa yakin mengajarinya cara mengendalikan perhatian dan strategi permainannya. Tuan Woods membuat suara-suara gaduh atau melemparkan barang-barang ketika Tiger kecil akan memukul.
Ini melatihnya agar tidak mudah terganggu. Apakah kita mengenal orang lain yang mendapat keuntungan dari latihan semacam ini? Ketika Tiger berusia 3 tahun, ayahnya sudah siap mengajarinya berpikir tentang manajemen pertandingan. Setelah Tiger memukul bola ke balik serumpun pohon-pohon besar, Tuan Tiger memukul bola ke balik serumpun pohon-pohon besar. Tuan Woods bertanya kepada anak itu tentang apa rencananya berikutnya. Wood melanjutkan apa yang telah dimulai ayahnya dengan menguasai seluruh bagian permainan. Dia terus-menerus melakukan eksperimen yang berhasil maupun gagal. Dan dia juga selalu memiliki rencana jangka panjang. Aku tahu permainanku, aku tahu apa yang ingin aku capai. Aku tahu caranya sampai ke sana. Seperti halnya Michael Jordan, Wood mengelola motivasinya. Dia melakukan hal ini dengan membuat latihannya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Aku senang memperbaiki pukulan, melakukannya dengan cara begini dan begitu, serta membuktikan pada diriku bahwa aku dapat melakukan pukulan tertentu sesuai perintah. Dan dia melakukan hal ini sambil memikirkan seorang pesaing yang berada di luar sana dan akan menantangnya. Dia berusia 12 tahun. Aku harus beri diriku alasan agar aku mau bekerja sangat keras. Dan dia di luar sana di suatu tempat, dia berusia 12 tahun. Mark O'Meara, mitra bermain golf dan sahabat Wood, memiliki pilihan sendiri. Tidak mudah bermain di samping seseorang yang luar biasa seperti Wood. Inilah yang menjadi pilihan O'Meara. Dia bisa merasa iri dan minder dengan keunggulan permainan Wood, atau dia dapat belajar dari